sahabat Trump tercinta, ada sebuah tulisan menarik dari republika.co.id dan dirilis ulang oleh Islam Digest pada 8 Syawal atau 20 Mei 2021 ini dengan judul Tes DNA mengungkap Yahudi penghuni Israel bukanlah yang ada di Al-Quran. Republika.co.id, sebagian besar Yahudi saat ini yang dimobilisasi pendirian negara Israel di Palestina ternyata bukan orang-orang dari bekas kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman di Yudea dan Samaria. Sebagian besar mereka ternyata adalah orang lain dari ras lain. Pendeknya, mereka bukan Yahudi yang sering kita baca di dalam kitab suci atau di dalam Al-Quran. Semua itu dikonfirmasi oleh fakta sejarah dan penelusuran yang dilakukan peneliti sejarah, termasuk oleh Ernest Renan. Bahkan dibuktikan pula melalui hasil penelitian ilmiah. Lalu, siapakah mereka itu? Mari kita periksa. Pertama-tama, mari kita lihat dunia Yahudi saat ini. Total populasi orang Yahudi di dunia pada 2010 lalu adalah 13,4 juta orang. Sebagian besar orang Yahudi di dunia saat ini adalah Yahudi Askenazi. Komposisinya di kisaran 60-80%. Israel berdasarkan data sensus 2016 mempunyai penduduk sekitar 8,58 juta orang. Sebanyak 6,45 juta orang diantaranya atau 74,8% adalah Yahudi. Dari jumlah orang Yahudi tersebut, sekitar separuhnya adalah Yahudi Askenazi. Selebihnya adalah Yahudi Separdi, Yahudi Mizrahi, dan lain-lainnya. Sementara itu, penduduk lainnya adalah orang-orang Arab, Muslim, Kristen, dan Druze, serta lainnya. Hampir semua pendiri negara Israel saat ini adalah orang-orang Yahudi yang berimigrasi dari Eropa, khususnya Rusia, Eropa Timur, Eropa Tengah, dan sebagian Eropa Barat seperti Jerman. Hampir semuanya adalah Yahudi Askenazi, mulai dari Chaim Weizmann, presiden pertama Israel, kemudian David Ben-Gurion, perdana menteri pertama Israel, hingga Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel saat ini. Gal Gadot, bekas tentara perempuan Israel yang kini populer karena memerankan Wonder Woman dalam film Hollywood, termasuk Yahudi Askenazi. Yahudi Askenazi yang jumlahnya paling besar di Israel adalah Yahudi first class. Sementara itu, penduduk Yahudi lainnya diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Di samping itu, orang-orang Arab, baik Muslim, Kristen, Druze, maupun yang lain-lain yang enggan pergi dari rumahnya sejak kawasan itu dianeksasi Israel juga mendapatkan diskriminasi, bahkan lebih buruk. Al Jazeera dalam artikel bertajuk Israel's Great Divide pada 13 Juli 2016 misalnya, mengungkapkan perlakuan diskriminatif terhadap Yahudi Mizrahi dan Yahudi Separd di sana. Diskriminasi itu juga ditulis oleh Times of Israel dengan judul To Define Huge Wave Gap Between Ashkenazim and Mizrahim. Yahudi Mizrahi adalah Yahudi dari kawasan Timur Tengah. Sementara itu Yahudi Separdi adalah Yahudi dari Spanyol yang dulu mereka bekas penduduk Andalusia, yang sebagiannya kemudian pindah ke Afrika, terutama ke Maroko atau Anatolia yang saat itu dikuasai oleh Khilafah Ottoman, agar tidak dipersekusi dan diinkuisisi saat wilayah itu direbut dari tangan Muslim. Yang paling telak mengungkap penyamaran Yahudi Askenazi tersebut adalah pembuktian genetik. Tes DNA itu dilakukan oleh Eran Elheik, seorang ahli genetika dari Universitas Johns Hopkins School of Public Health, Amerika Serikat. Kesimpulan Elheik adalah genom orang Yahudi Askenazi didominasi oleh komponen Khazaria dengan angka fantastis yaitu 30-38%. Sementara itu, komponen Timur Tengahnya menurut wawancara khusus Haaretz dengan Elheik ternyata sangat kecil sehingga sulit untuk mengatakan mereka itu berasal dari kerajaan Kanaan atau Palestina. Temuan ini mendukung Khazarian hipotesis katanya. Hasil penelitiannya itu dipublikasikan di The Journal Genome Biology and Evolution edisi 17 Januari 2013. Di jurnal terbitan Oxford University Press itu, hasil penelitian tersebut ditulis dengan judul The Missing Link of Jewish European Ancestry, Contrasting the Reinheld and the Khazarian Hypothesis. Pertanyaan tentang siapa nenek moyang Yahudi Askenazi menjadi kontroversi selama lebih dari 2 abad dan belum terselesaikan. Ini mendorong kami untuk meninjau kembali Khazarian Hypothesis dan membandingkannya dengan Rhineland Hypothesis. Kami melakukan perbandingan dan analisa genetika menggunakan populasi yang lebih luas. Meski demikian, Elheik menyatakan orang Khazar bukanlah satu-satunya nenek moyang Yahudi Eropa.
Genom Yahudi Eropa menurut dia merupakan mosaik dari berbagai luhur dari kawasan dekat Kaukasus, Eropa, dan Smith. Intinya, genom orang Yahudi adalah sebuah mosaik dari berbagai masyarakat kuno dan asal-usulnya sebagian besar dari Khazar. Mengutip Polak, Ilheik memaparkan bahwa Khazaria merupakan konfederasi dari berbagai suku Slav, Scythian, Hun Bulgar, Iran, Alans, dan Turki yang membentuk sebuah imperium yang sangat kuat dan berkuasa di kawasan Kaukasus Utara, Tengah pada akhir zaman besi atau Iron Age yang kemudian memeluk Yahudi pada abad ke-8 Masehi. Dalam penelitian Ilheik tidak ada sampel DNA orang Khazar. Pasalnya, bangsa ini bak hilang di telan bumi setelah dihancurkan Mongol pada abad ke-13. Lalu bagaimana membuktikan Yahudi Askenazi secara genetik itu keturunan Khazar kalau sampelnya tidak ada? Ternyata, untuk DNA Khazar, Ilheik mengambil sampelnya dari kaum yang diduga kuat berkaitan dengan orang Khazar, yaitu orang Georgia, seperti Georgia, Armenia, dan orang Kaukasian lainnya. Sumber genetik mereka sama katanya. Setelah melakukan analisis dengan berbagai teknik yang menurut dia sebagian diantaranya belum pernah digunakan peneliti sebelumnya, dia pun menemukan apa yang disebutnya sebagai komponen Khazar pada Yahudi Eropa. Bahkan dia menemukan unsur Khazar lah yang paling dominan dalam genom Yahudi Eropa dibanding unsur lain. Komposisinya sekitar 30-38% katanya. Ilheik mendapati adanya kesamaan antara Yahudi Askenazi dan populasi Kaukasus jika ditinjau dari garis ayah atau paternal line ketika meneliti Y kromosom DNA maupun dari garis ibu atau maternal line ketika meneliti mitokondrial DNA. Yang paling menarik, berdasarkan pemetaan Ilheik, kesamaan genom orang Yahudi Eropa itu tidak tersebar di seluruh kawasan Khazaria, tetapi terkonsentrasi di satu titik kawasan pegunungan Kaukasus, kawasan antara Laut Hitam dan Laut Kaspia, yang diduga banyak kalangan merupakan tempat Dzulqarnain membangun tembok besi dan mengunci Ya'juj wa Ma'juj atau Gog and Magog. Lalu, berapa persen genom orang Yahudi Eropa yang berasal dari Kanaan, Israel, Palestina? Ternyata sangat kecil, sehingga tidak cukup signifikan menjelaskan bahwa mereka adalah orang Yahudi dari kerajaan Yudea atau Yehuda yang kemudian berimigrasi ke Eropa. Mayoritas tidak memiliki komponen gen Timur Tengah dalam kuantitas yang bisa kita harapkan untuk menyatakan mereka adalah keturunan Yahudi pada masa lalu, kata Ilheik dikutip oleh Haaretz. Ada sebuah pepatah yang menarik dalam pelacakan asal-usul nenek moyang seseorang secara genetis, yaitu gen cannot lie. Gen itu tidak mungkin berbohong. Ketika genom seseorang dibawa ke laboratorium, riwayatnya akan terbongkar. Implikasi dari hasil riset ini adalah sebuah pertanyaan besar dan mendasar. Apakah Yahudi Askenazi pantas mengklaim tanah suci Yerusalem? Padahal nenek moyangnya dari Kaukasus.